Bab 1431. Ketika Nanako memikirkan hal ini, pikirannya yang kuat mendukungnya, menahan rasa sakitnya, dan meledakkan kekuatan ledakan yang kuat dalam sekejap. Segera setelah itu, dia melihat Nanako tiba-tiba melompat di tempat dan berbalik. Tubuhnya berputar 270 derajat, kaki kanannya yang ramping sudah terangkat tinggi, dan kakinya ditarik melintasi wajah Michelle. Michelle terkejut dengan kinerja abnormal Nanako hari ini. Dia tidak menyangka kalau dia tiba-tiba bisa menyerangnya dalam sekejap. Lagi pula, Michelle tidak bisa membayangkan itu, karena demi Charlie saat ini, seluruh orang dirangsang dengan potensi besar. Kekuatan Nanako dalam pukulan ini jauh melampaui kondisi puncaknya yang biasa. Michelle kembali ke akal sehatnya, dan ketika dia bergegas untuk melawan, jendela waktu yang ditinggalkan Nanako untuknya telah berlalu. Dia hanya merasakan bayangan hitam membawa kekuatan yang kuat dan menyerang langsung ke arah profilnya. Dia terkejut dan hendak menghindar, merasakan kekuatan yang kuat telah memukulnya tiba-tiba. Boom! Dia merasa bahwa otaknya terputus oleh tendangan ini, dan pikirannya tertegun, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan dan langsung jatuh. Ini. Adegan itu kaget. Tidak ada yang mengira Nanako sangat pasif sekarang, dan dia hampir dikalahkan oleh Michelle. Bagaimana bisa dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan mematikan yang begitu kuat dan menjatuhkan Michelle dengan satu tendangan? Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah di tempat itu. Game hari ini benar-benar luar biasa bagi mereka. 2 arena, 2 game, pemenangnya ternyata mendapatkannya dengan satu gerakan untuk mengendalikan musuh. Tak perlu dikatakan, Aosue menendang lengan lawannya dengan satu tendangan, setajam topan. Adapun Nanako, meski didesak dan dikalahkan lawan, ia tak pernah bergerak. Seperti yang diharapkan, itu mematikan jika dia tidak bergerak. Raih saja kesempatan bagi lawan untuk kehilangan akal sehatnya, dan segera kalahkan dia, dengan sederhana dan rapi. Charlie tidak bisa membantu tetapi diam-diam mulai melihat adegan ini di antara penonton. Dia berpikir bahwa Nanako dikendalikan oleh orang lain di mana-mana. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menerima begitu banyak tinju, gadis ini akan dapat mengambil kesempatan, membalikkan semua kerugian dalam satu gerakan, dan menang dengan satu gerakan. Ketahanan dan keberanian ini sungguh mengagumkan. Saat ini, wasit melangkah maju untuk memeriksa situasi Michelle. Setelah mengetahui bahwa dia tidak sadarkan diri, dia segera memanggil dokter tim acara. Setelah dokter datang untuk memeriksakan, dia memang tidak sadarkan diri dan perlu dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Beberapa anggota staf langsung meletakkan Michelle yang tidak sadarkan diri di atas tandu dan membawanya ke rumah sakit. Nanako di atas ring, memandangi kerumunan yang bersemangat dan bersorak-sorai, pandangannya langsung tertuju pada wajah Charlie. Melihat wajahnya kaget, dia sangat bersemangat. Charlie, bagaimanapun, saya mencapai tujuan menang dengan satu gerakan. Apakah saya membuat Anda mengagumi saya? Charlie menatap matanya saat ini, dan sedikit terkejut dengan ketekunan di mata gadis Jepang itu dan jejak ketekunan di ekspresinya. Setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempolnya dari jarak jauh. Setelah beberapa detik, dia mengulurkan tangan yang mengisyaratkan ibu jari, melambai ke Nanako, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Charlie, Nanako kaget. Tapi mengingat ibu jari yang baru saja diisyaratkan Charlie padanya, dia merasakan perasaan manis di hatinya. Bab 1432. Wasit mengambil mikrofon dan berkata, "Sekarang saya umumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah pemain Jepang, Nanako. Pertandingan hari ini sangat menarik. Tidak ada yang mau mengakhirinya. 2 pemenang dari kedua sisi ring ternyata langsung lolos ke final dengan menang dengan satu gerakan. Di antara mereka, Nona Aosue dari Tiongkok, setelah mengalahkan Joanna dari Brasil di pertandingan terakhir, sekali lagi menampilkan pertunjukan mengejutkan untuk menang dengan satu pukulan. Kenyataannya menakjubkan. Selain itu, Miss Aosue juga akan bersaing dengan Miss Nanako di final lusa. Para pecundang dari 2 pertandingan, Nona Victoria dari Australia dan Nona Michelle dari Amerika Serikat, akan bersaing untuk tempat ketiga, jadi nantikan terus." Penonton sangat bersemangat. Tanpa diduga, pemain Tiongkok itu mampu mencapai final sepenuhnya, dan ia tampil tanpa celah di kedua game tersebut. Dia hanyalah kuda hitam terbesar dalam game ini. Yang menarik adalah 2 pemain wanita yang melaju ke final sama-sama pemain Asia, dan mereka sama-sama sangat cantik dan cantik.
Tak perlu dikatakan, sosok Hot Kencang Auswe sangat luar biasa di mata pria. Dan Nanako selembut air dan sangat lembut, yang sangat kontras dengan kekuatannya, dan merupakan objek daya tarik semua pria. Kedua wanita cantik ini bersaing untuk memperebutkan kejuaraan, dan pertandingan kejuaraan akan sangat indah. Di antara penonton, Jiro sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pertandingan akan berakhir dengan begitu indah. Tidak diragukan lagi bahwa 4 kompetisi teratas ini telah mendorong panasnya permainan ini ke puncak baru. Kemudian Weisan Kobayashi akan terbang ke langit bersamanya. Saat Charlie keluar dari gimnasium, Aosue juga berganti pakaian biasa dan berjalan keluar bersama ayah dan adik laki-lakinya. Ketika dia melihat Charlie, dia sangat bersemangat untuk maju dan berbicara dengannya, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sejumlah besar wartawan muncul di sekitarnya, mengelilinginya sampai titik tertentu. Aosue sekarang menjadi objek yang paling diperhatikan di Aurous Hill. Tentu saja, para reporter tidak sabar untuk mewawancarainya secara mendalam. Aosue dikepung oleh para reporter, dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas, jadi dia sedikit linglung untuk menanyakan pertanyaan para reporter. Saat ini, Charlie melihat adegan ini dan mengiriminya pesan WeChat dan berkata kepadanya, "Aosue, terimalah wawancara dengan stasiun TV. Ini bagus untukmu di masa depan. Ada yang harus aku lakukan dulu. Jadi saya akan pergi." Aosue melihat WeChat ini dan melihat keluar dari kerumunan dengan kaki di lengan. Dia melihat bahwa Charlie sudah melangkah jauh, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan padanya di WeChat, dia dengan patuh menyingkirkan pikirannya dan dengan sabar menjawab pertanyaan reporter. Saat ini, Charlie baru saja tiba di tempat parkir dan melihat Rolls-Royce milik Ishak, diparkir di depan BMW orang tuanya. Melihat Charlie datang, Ishak buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Charlie, "Tuan, saya telah membawa kosmetik yang Anda inginkan. Itu ada di bagasi. Buka kopermu dan aku akan menaruhnya langsung untukmu. Nah, Anda bisa membantu saya memasukkannya ke dalam mobil." Kata Charlie, mengeluarkan kunci mobil BMW dan langsung membuka bagasi. Ishak juga buru-buru membuka bagasi Rolls-Royce dan mengeluarkan 3 kotak kado besar dan mewah darinya. Kotak kado ini sangat berharga pada pandangan pertama. Bahkan merek mewah Hermes, yang dimulai dari ratusan ribu, mungkin tidak sebanding dalam kemasannya. Bab 1433. Ukuran setiap kotak kado sebanding dengan koper bisnis, dan keseluruhannya berwarna hitam dan emas, yang mewah, sederhana, dan tenang. Charlie penasaran, mengapa kotak ini begitu besar? Ishak buru-buru menjelaskan, kuasai set hadiah yang saya pilih adalah yang paling lengkap dan paling mahal di kisarannya. Harganya 388,888. Ini berisi semua produk mereka, dan krim wajah serta krim mata paling klasik semuanya dalam jumlah terbesar. Charlie mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ishak buru-buru berkata, "Tuan, ini saja." Charlie bersenandung dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ishak, saya akan pergi ke East Cliff minggu depan. Aurous Hill akan diserahkan padamu dan Tuan Orvel, terutama istriku. Anda harus mengirim seseorang untuk perlindungan rahasia. Keluargamu masih berlama-lama, kurasa mereka masih tidak mau menyerah." Ishak berseru, "Tuan, apakah Anda akan pergi ke East Cliff? Apakah kamu akan kembali ke rumah Wade?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya tidak punya rencana untuk kembali ke keluarga sekarang." Ishak bertanya dengan takjub, "Guru mohon maafkan saya untuk berbicara. Mengapa Anda pergi ke East Cliff kali ini? Jika kamu tidak kembali ke rumah Wade, maka kamu harus berhati-hati terhadap Delon dari keluarga Kevin. Saya mendengar bahwa setelah operasi, dia beristirahat di tempat tidur di rumah selama setengah bulan. Dia membencimu karena menyerang tulang. Benci aku sampai tulangku?" Charlie mencibir, "Seorang tuan muda dari keluarga Kevin berani menggonggong di depan saya. Saya memiliki urusan serius yang harus saya lakukan ketika saya pergi ke East Cliff. Jika dia tidak memiliki penglihatan, dia berani datang. Jika dia mengganggu saya, maka saya tidak akan membuatnya merasa lebih baik." Ishak bertanya lagi, "Guru, haruskah saya memberitahu keluarga agar mereka dapat menerima Anda di sana, yang juga dapat memberi Anda kenyamanan?" "Tidak dibutuhkan." Charlie berkata, "Aku tidak ingin keluarga Wade tahu kali ini, jadi kamu harus merahasiakannya untukku." "Oke, Tuan Muda."
Charlie mengangguk dan berkata, "Orang tua, aku ingin menanyakan satu hal padamu." Ishak buru-buru berkata, "Tuan jangan ragu untuk bertanya." Charlie bertanya, "Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang tuaku, bagaimana kematian terjadi saat itu?" Ishak berkata dengan memalukan, "Tuan, ketika orang tuamu meninggal, aku tidak bekerja di keluarga Wade. Saya sedang belajar saat itu. Setelah lulus, saya melamar perusahaan di bawah keluarga Wade, dan kemudian saya secara bertahap dipromosikan menjadi juru bicara di Aurous Hill. Masalah orang tua Anda sama sekali dilarang untuk dibahas di keluarga Wade saat itu. Orang yang lebih tua dariku diam tentang hal itu pada saat itu, jadi aku tidak menindaklanjuti detailnya." Charlie mengerutkan kening dan mengangguk ringan. Dari sudut pandang ini, pasti ada rahasia tersembunyi tentang apa yang terjadi pada orang tua saat itu, tetapi ini mungkin sangat dirahasiakan di keluarga Wade, dan sebagai identitas Ishak, masih sulit untuk disentuh. Jadi dia tidak bertanya lagi, hanya mengatakan kepadanya, "Mr. Ishak, ingat saja percakapan kita barusan, ingatlah untuk tidak berbicara dengan siapapun, jika keluarga Wade bertanya tentang itu, tentu saja Anda tidak dapat mengungkapkannya." Ishak tampak ketakutan dan berseru, "Tuan jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun kepada dunia luar." Jika masalah ini ditempatkan sebelum Charlie membunuh 8 Raja Surgawi di kaki Gunung Changbai, maka Ishak secara alami akan lebih memilih keluarga Wade di dalam hatinya. Charlie hanyalah seorang tuan muda yang tinggal di keluarga Wade, dan bakat keluarga Wade adalah tuannya. Tetapi ketika dia melihat kekuatan supernatural Charlie yang kuat di kaki Gunung Changbai, dia mengambil keputusan di dalam hatinya dan menundukkan kepalanya untuk menyembah Charlie dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, di mata Ishak sekarang, dia hanya memiliki satu master, dan itu tidak lain adalah Charlie. Jika Charlie memintanya untuk menghunus pedang melawan keluarga Wade, dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Perpisahan dengan Ishak, Charlie pergi dari Aurous Hill Stadium sendirian. Alih-alih segera pulang, dia menelepon ayah mertuanya dan bertanya, "Ayah, di mana kamu?" Jacob menyeringai dan berkata, "Menantu yang baik, saya senior di universitas. Ceramah kami sangat sukses. Sekarang semua orang dengan penuh semangat mendiskusikannya. Anda tahu, suasananya sangat bagus." Bab 1434. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan bertanya padanya, "Apakah Bibi di sini?" "Tentu saja." Jacob tersenyum dan berbisik, "Bibi Anda duduk di sebelah saya, dan saya mengajarinya bagaimana merasakan tulisan Yansen King." "Ya, ayah." Charlie berkata sambil tersenyum, "Sudahkah kamu mempelajari Yansen King?" "Tentu saja." Jacob berkata dengan riang, "Saya tidak hanya mempelajari Yansen King. Saya telah meneliti banyak lainnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, aku harus belajar lebih banyak darimu di lain hari." Kemudian dia berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, saya sudah mendapatkan produk perawatan kulit yang Anda inginkan, saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang dan membawanya pulang. Jika ibu mengetahui bahwa ada set ekstra, itu akan sulit ditangani." Alasan mengapa Charlie meminta Ishak untuk menyiapkan 3 produk perawatan kulit adalah karena dia merasa bahwa selain memberi hadiah kepada Elaine, secara alami dia harus menyiapkan satu set untuk istrinya, Claire, dan Jacob juga ingin memberikan satu set untuk Mei-King. Namun, jika dia membawa pulang ketiga set ini, seandainya Elaine melihat bahwa selain set Claire, dia pasti akan menemukan cara untuk menguasai 2 set yang tersisa. Oleh karena itu, pertama-tama ambil set yang akan diberikan ayah mertua tua kepada Mei-King, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Baru saja tuan tua bersama Mei-King, kesempatan ini tidak bisa lebih baik. Ketika Yakub mendengar ini, dia langsung berkata dengan bersemangat, "Oh menantu laki-laki tersayang, kamu benar-benar mampu. Saya baru saja mengatakan ini di pagi hari, dan Anda bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Efisiensi sangat luar biasa." Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Ini hanya masalah kecil, bukan apa-apa, kamu tunggu sebentar, dan aku akan lulus." Jacob buru-buru berkata, "Kalau begitu kau akan memanggilku di gerbang universitas, dan aku akan turun." "Baik." 10 menit kemudian, Charlie tiba di gerbang Universitas Aurous Hill untuk lansia. Sambil menarik mobil dan memarkirnya dengan mantap, dia memanggil Jacob. Segera, Jacob berlari keluar, mencondongkan tubuh ke jendela dan bertanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, di mana produk perawatan kulitnya?"
Charlie turun dari mobil, membuka bagasi, mengeluarkan kotak hadiah dari mobil itu dan menyerahkannya kepadanya. Ayah, ini dia, kamu boleh mengambilnya. Jacob mengambil kotak kado dan berseru, oh, begitu besar dan berat? Ada berapa banyak? Charlie berkata, mungkin ada lebih dari selusin produk, yang semuanya dalam seri yang sama dan memiliki segalanya. Jacob mengangguk, kalau porsinya begitu besar, menjual dengan harga ratusan ribu tidaklah terlalu mahal. Charlie tersenyum dan berkata, ini tidak lebih dari 100 ribu, ini setelan termahal di merek ini, harganya 388,000. Suci. Mata Yakub hampir jatuh ke tanah, kotak hadiah seperti itu, hampir 400,000. Jumlah uang ini cukup untuk membeli BMW, dan ini adalah BMW seri 5. Membeli Audi A6 saja sudah cukup. Charlie mengangguk, ini benar-benar cukup. Jacob mendecakkan bibirnya dan berkata, oh, kosmetik mahal seperti itu, wanita bau Elaine tidak layak digunakan. Hei, saya katakan menantu saya, mengapa Anda tidak mengambil set ini dan memberinya satu set lebih dari 100,000? Itu bisa menghemat 200 ribu. Setelah jeda sejenak, Jacob membujuk, 200 ribu ini, gunakan saja untuk apa saja, tidak lebih baik daripada membelanjakannya untuk Elaine. Mari kita beli beberapa lukisan dan kaligrafi antik untuk digantung di rumah, yang dapat menghidupkan rumah kita dengan gaya yang menarik dari keluarga terpelajar yang dapat terus saya hargai, bukankah itu bagus? Charlie berkata dengan bercanda, baiklah, lebih baik mengembalikan set ini dan menghabiskan ribuan untuk membeli set imitasi tinggi, yang bisa menghemat 38,000. Segera setelah Yakub mendengar ini, dia menampar pahanya tiba-tiba, dan berseru, menantu yang baik, ini cara yang baik. Ambil set ini kembali, berikan dia yang palsu, aku minta maaf untuknya. Bab 1435. Charlie tahu bahwa Jacob tidak puas dengan kerugian Elaine sebesar 11 juta. Ketidakpuasan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun dalam kehidupan pernikahan. Terutama setelah Mei Qing kembali ke Tiongkok, Tuan Tua melihat bahwa Mei Qing lebih kuat dari Elaine, dan ketidakpuasannya menjadi lebih kuat. Dia bahkan ingin menceraikan ibu mertuanya Elaine. Tetapi Elaine tidak memberinya kesempatan ini, jadi dia secara alami tidak menyukai Elaine sekarang. Namun, dia sangat berhati-hati sehingga, dalam pandangan Charlie, dia benar-benar tidak bisa naik ke panggung. Itu hanya satu set kosmetik, dan akan terlalu memalukan untuk mendapatkan sekelompok orang bodoh palsu pada Elaine. Tidak masalah jika Elaine mengetahuinya. Jika Claire, istrinya, mengetahui bahwa dia mendapatkan produk perawatan kulit palsu untuk ibunya, maka dia pasti akan merasa sedikit tidak puas. Jadi dia berkata kepada Yakub, ayah, jangan khawatir tentang ini, dan segera kirim produk ini ke Bibi. Jacob mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Charlie, aku tidak akan kembali untuk makan malam di malam hari, dan kebetulan aku makan malam dengan perguruan tinggi senior. Charlie menjawab, oke, kalau begitu saya akan kembali dulu. Setelah itu, Charlie kembali ke rumah Thompson sendirian. Begitu dia mengemudikan mobil ke halaman, dia melihat mobil istrinya Claire telah diparkir di rumah. Sepertinya dia sudah selesai bekerja. Charlie memarkir mobil dan masuk ke rumah dengan 2 set produk perawatan kulit. Elaine sedang duduk bersila di sofa di ruang tamu sambil menonton TV. Claire baru saja mencuci beberapa stroberi yang dipetik dari kebun sayur dan membawanya keluar dari dapur. Melihat Charlie, Claire bertanya, suamiku, kamu pergi kemana? Kamu pergi pagi-pagi sekali dan pulang sangat larut. Charlie mengangkat 2 kotak kado di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku pergi membelikan produk perawatan kulit untukmu dan ibu? Saya juga menunjukkan Feng Shui kepada mereka. Faktanya, Charlie tidak ingin berbohong dan menipu Claire. Hanya saja ada terlalu banyak rahasia yang disembunyikan di dalam dirinya, dan dia tidak bisa memberitahunya untuk saat ini. Karena itu, ia harus punya alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal-muasal kedua set kosmetik tersebut. Sekarang dia berada di depan keluarganya, dia harus menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, jadi atur saja orang ini sampai akhir. Melihat bahwa dia kembali dengan 2 set produk perawatan kulit kaviar, Claire berseru dan berseru, apakah Anda benar-benar pergi untuk menunjukkan Feng Shui kosmetik kepada orang lain? Charlie sedikit tersenyum, saya tidak ingin bertukar 2 set. Siapkan 1 untuk Anda dan Ibu, dan biarkan Anda menggunakan produk perawatan kulit terbaik ini.
Claire hendak berbicara, Elaine melompat dari sofa dengan kegirangan, mengabaikan memakai sandal, berlari tanpa alas kaki dan pincang, dan berkata dengan semangat, "Oh, menantu laki-laki saya yang baik. Apakah Anda benar-benar mendapatkan produk perawatan kulit kaviar untuk ibu?" Charlie mengangguk, dan menyerahkan salah satu kotak hadiah padanya. Elaine mengambil kotak hadiah itu, tanpa berkata apa-apa, hanya duduk di tanah, dan membukanya dengan penuh semangat. Setelah membukanya, melihat kotak hadiah besar yang dipenuhi dengan semua jenis kosmetik, dia menjadi sangat gembira dan berkata, "Sial. Begitu banyak hal. Ini akan menjadi yang termahal di perusahaan mereka. Jas mewah itu, kan?" Charlie mengangguk dan tersenyum, "Ibu cukup penglihatan, ini memang setelan termahal mereka." Mata Elaine bersinar karena kegembiraan, dan bahkan sedikit gemetar berkata, "Ya Tuhan. Ini benar-benar setelan platinum teratas? Tuhan. Set ini harganya hampir 400.000, kan?" Claire di samping tercengang dan bertanya, 400.000? Mengapa benda ini sangat mahal? Elaine segera berkata, "Kamu tidak mengerti. Setelan paling dasar dari merek ini harganya lebih dari 100,000, dan yang paling mahal adalah setelan platinum ini. Tidak, saya harus mengambil foto untuk dipamerkan oleh lingkaran teman." Setelah berbicara, dia segera melompat kembali ke sofa dengan satu kaki dan mengeluarkan ponselnya.